Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Juni 2026 dengan judul Reformasi Kesehatan Suatu Institusi Sendiri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-39 hingga ayat 40, demikian firman Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau sakit? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Penyembuhan memainkan peran besar dalam pelayanan Kristus di bumi. Hal yang sama berlaku bagi Adventisme. Saat ini Adventisme mensponsori sistem yang terdiri dari hampir 800 lembaga yang terkait dengan kesehatan di seluruh dunia. Sistem besar itu berawal dari visi reformasi kesehatan Ellen G. White pada Desember 1865 dan seruannya pada Mei 1866 untuk membentuk lembaga reformasi kesehatan Advent. Seperti halnya reformasi kesehatan, tanggapan gereja bersifat langsung dan jelas. Umat Advent membuka lembaga reformasi kesehatan mereka di Bethel Creek, Michigan pada 5 September, hanya 4 bulan setelah sesi General Conference. Tentu saja, peresmiannya tidak begitu mengesankan. Hanya dengan 2 orang dokter, 2 petugas untuk memandikan pasien, 1 orang perawat yang tidak terlatih, 3 atau 4 orang yang membantu, 1 orang pasien, banyak ketidaknyamanan. Tetapi dilengkapi dengan keyakinan kuat terhadap masa depan lembaga serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendiriannya. Sebuah catatan dari James White yang dimuat di halaman belakang review edisi 11 September menyatakan kegembiraannya atas tanggapan cepat dari gereja dan para anggotanya. Kita hanya perlu mengingat kembali konfirmasi kita pada bulan Mei yang lalu, kurang dari 4 bulan saja, di mana kita membahas hal ini, lalu mengambil langkah praktis untuk membuatnya menjadi nyata di antara umat kita. Sekarang kita melihat lokasi yang elegan sudah dimiliki, gedung-gedung siap beroperasi, para asisten yang kompeten di lapangan, 2 seri jurnal kesehatan sudah diterbitkan. Dengan daftar pelanggan yang telah berlipat ganda dalam beberapa minggu terakhir, jumlah yang mendekati $11.000 sudah disetorkan untuk modal di usaha itu, dan lembaga itu dibuka serta benar-benar mulai beroperasi. Dalam usaha apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang ini, tangan Tuhan lebih nyata terlihat. Lembaga kecil itu mungkin memiliki awal yang agak sederhana, tetapi selama 35 tahun berikutnya ia bertumbuh menjadi salah satu lembaga perawat kesehatan utama dunia saat J.H. Kellogg mengubahnya menjadi Sanatori Bethel Creek. Sementara itu, keberadaan institusi ini menjadi saksi meluasnya rasa memiliki misi di antara orang-orang Advent, dan memang seharusnya demikian. Pesan dari perumpamaan Matius 25 ayat 31 hingga 46 adalah bahwa Allah ingin umatnya memiliki kepedulian sosial terhadap kebutuhan orang lain. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya,
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.